Tanpa Pratama Arhan, Shin Tae-yong diperkirakan bakal andalkan formasi begini saat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Istri Pratama Arhan, Azizah Salsa, akhirnya buka suara setelah isu dugaan perselingkuhan. Begini klarifikasinya. Rahasia terbongkar. Inilah cara PSSI pastikan timnas Indonesia tidak kelelahan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Firasat Nova Arianto saat telepon Pratama Arhan yang sedang tidak baik-baik saja, singgung soal karier sepak bola profesionalnya. Thailand jadi bukti, PSSI sengaja hadirkan banyak pemain asing di Liga 1 agar muncul striker mematikan timnas Indonesia. PSSI berharap lapangan GBK bagus saat timnas Indonesia menantang Australia. Jangan sampai kondisi seperti saat lawan Filipina, kata PSSI. PSSI beri bocoran soal jadwal pemain naturalisasi baru. Supporter timnas Indonesia pasti auto full senyum. Respons netizen usai tahu Pratama Arhan dikhianati, Azizah Salsa sodorkan lagu Juicy Luici dan Bernadia hingga Coach Justin bersuara. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Tanpa Pratama Arhan, Shin Tae-yong diperkirakan bakal andalkan formasi begini saat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Shin Tae-yong masih bisa mengandalkan susunan pemain terbaiknya tanpa Pratama Arhan ketika timnas Indonesia bertanding di kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda bakal segera tampil di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia mulai September 2024 mendatang. Shin Tae-yong tetap percaya diri dengan susunan pemainnya meski timnas Indonesia harus bertanding di kualifikasi Piala Dunia 2026 tanpa Pratama Arhan. Tim Garuda siap menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dimulai pada September 2024. Namun kabar miring tentang kehidupan pribadi Arhan membuat pendukung timnas Indonesia khawatir akan dampaknya terhadap performa di lapangan. Beberapa fans bahkan merasa Arhan sebaiknya tidak dilibatkan dalam 2 pertandingan penting mendatang karena masalah psikologis yang dapat memengaruhi performanya. Meskipun begitu, pelatih Shin Tae-yong memiliki opsi lain yang solid. Sejak Maret 2024, posisi Arhan dalam skuad mulai terancam setelah naturalisasi Nathan Chuaon. Ditambah lagi bek kiri NEC Nijmegen, Calvin Verdon, telah menunjukkan performa solid sejak debutnya pada Juni 2024. Diperkirakan Verdon akan kembali menjadi starter untuk laga melawan Arab Saudi dan Australia. Shin Tae-yong kemungkinan besar akan menggunakan formasi dengan 3 bek tengah, menempatkan Verdon sebagai bek sayap kiri. Rizky Ridho, Jordi Amat, dan Jay Edzes akan menjadi andalan di lini pertahanan dengan Maarten Pai siap mengawal gawang. Di sayap kanan, Sandy Walsh akan tampil sejak menit awal. Untuk lini tengah, Tom Haye dan Nathan Chuaon akan berkolaborasi mendukung trio Marcelino Ferdinand, Ragnar Orotmangoen, dan Rafael Struijk di lini depan.
Dengan strategi ini, meski Arhan tidak terlibat, timnas Indonesia tetap memiliki kekuatan yang solid untuk menghadapi tantangan di kualifikasi mendatang. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Istri Pratama Arhan, Azizah Salsa, akhirnya buka suara setelah isu dugaan perselingkuhan. Begini klarifikasinya. Setelah isu dugaan perselingkuhan, istri dari Pratama Arhan, Azizah Salsa, buka suara soal biduk rumah tangganya dengan bek timnas Indonesia itu. Azizah Salsa kemudian buka suara melalui unggahan Instagram story-nya pada Rabu (21 Agustus 2024) siang. Ia meminta untuk jangan menyebarkan berita palsu. Selain itu, Azizah juga menjelaskan bahwa rumah tangganya dengan Pratama Arhan dalam keadaan baik. Terima kasih banyak untuk semua perhatian dan doa yang sudah disampaikan untuk saya dan suami saya, tulis Azizah Salsa. Saat ini rumah tangga kami dalam keadaan baik-baik saja. Kami berharap jangan menyebarkan berita bohong atau fitnah di luar sana yang tidak sesuai dengan faktanya. Azizah Salsa juga meminta maaf ke publik karena isu yang beredar membuat kegaduhan. Mohon doa terbaik untuk kami berdua dan mohon berikan kami privasi dalam waktu ini. Mohon maaf atas kegaduhan yang telah terjadi. Terima kasih atas pengertiannya, tulisnya. Dalam unggahan story itu, Azizah Salsa memberi tag ke akun suami @pratama_arhan8. Sebelumnya, rumor dugaan perselingkuhan Zize, panggilan akrab Azizah Salsa, muncul di media sosial X dan ramai diperbincangkan. Isu yang beredar, netizen menduga bahwa Zize selingkuh dengan Salim Nauderer yang merupakan mantan pacar selebgram Rachel Van-nya. Spekulasi netizen itu muncul setelah Rachel Van-nya dan Salim Nauderer dikabarkan putus. Kemudian Rachel Van-nya memberikan komentar di postingan Instagram Zize dengan emotikon ular. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient. Rahasia terbongkar. Inilah cara PSSI pastikan timnas Indonesia tidak kelelahan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Arya Sinulinga, anggota Exco PSSI, sangat percaya bahwa tim nasional Indonesia akan mendapatkan fasilitas pesawat khusus selama putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Indonesia menghadapi jadwal padat pada September dan Oktober dengan tim asuhan Shin Tae-yong akan melakoni pertandingan tandang ke Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Karena jadwal yang ketat, PSSI harus memastikan bahwa jadwal penerbangan yang disediakan akan memberikan kenyamanan bagi para pemain. Sinulinga menjelaskan rencana perjalanan timnas Indonesia. Misalnya untuk pertandingan melawan Arab Saudi pada 5 September, semua pemain diharapkan sudah berada di sana setidaknya 3 hari sebelumnya. Setelah pertandingan, pemain akan kembali ke Indonesia pada dini hari 6 September sesuai permintaan Shin Tae-yong. Perjalanan tim akan melibatkan hampir 50 orang, jadi kami berusaha mengatur penerbangan khusus dari Arab Saudi ke Indonesia agar pemain bisa mendapatkan istirahat yang cukup, ujar Sinulinga.
PSSI telah berdiskusi dengan pihak Garuda untuk menentukan rute penerbangan terbaik, terutama karena tim harus bertanding melawan Australia pada 10 September. Penerbangan dijadwalkan agar pemain bisa tiba di Jakarta sekitar jam 3 atau 4 pagi, memberikan mereka waktu istirahat yang lebih panjang sebelum pertandingan berikutnya, lanjut Sinulinga. Untuk pertandingan selanjutnya melawan Bahrain dan Cina, PSSI juga akan mengatur penerbangan khusus. Mengingat timnas Cina memindahkan venue pertandingan yang jauh dari Beijing, PSSI akan menyediakan penerbangan langsung dari Bahrain ke Cina untuk memudahkan perjalanan skuad Garuda. Firasat Nova Arianto saat telepon Pratama Arhan yang sedang tidak baik-baik saja singgung soal karier sepak bola profesionalnya. Asisten pelatih Timnas Indonesia Nova Arianto memberi pesan dukungan untuk anak asuhnya Pratama Arhan yang sedang dihantam isu perselingkuhan. Ramai isu dugaan perselingkuhan yang dilakukan Azizah Salsa membuat Nova Arianto memberikan pesan dukungan untuk Pratama Arhan. Hal ini diungkapkan Nova Arianto di Instagram pribadinya pada Rabu dalam kurung 21 Agustus 2024. Nova Arianto mengaku sempat memiliki firasat bahwa Pratama Arhan sedang tidak baik-baik saja. Tepatnya saat dia menanyakan kabar Arhan yang sedang berada di Indonesia. Meski begitu, Nova tidak ingin terlalu banyak ikut campur pada kehidupan pribadi sang pemain. Saya sudah merasa saat aku telepon kamu waktu bertanya kamu di Indonesia, kata Nova Arianto. Tapi apapun itu aku tidak mau terlalu dalam untuk ikut campur. Nova pun hanya bisa mendoakan agar Pratama Arhan bersabar dan melewati ujian ini. Pelatih asal Semarang itu juga berpesan kepada Arhan agar tetap fokus pada karier sepak bolanya. Pratama Arhan masih berusia 22 tahun dan kariernya sebagai atlet masih sangat panjang. Pesanku cuma sabar Han. Semua sudah jalannya dan pastinya rencana Tuhan. Tetap fokus dengan tujuanmu di sepak bola. Karena sayang apa yang sudah Arhan buat selama ini hilang hanya karena situasi ini. Tapi aku yakin kamu bisa melewati ini. Ambil keputusan yang terbaik dari dirimu untuk karier dan kehidupan ke depan. Aku hanya bisa berdoa agar kamu kuat untuk ke depan lebih baik pastinya, pungkasnya. Sementara itu Pratama Arhan merespons kabar dugaan perselingkuhan Azizah Salsa dengan 2 buah foto pernikahan pada Rabu pagi waktu Indonesia Barat. Arhan mengunggahnya di postingan Instagram dan Instastory. Pada postingan Instagram, dia membubuhkan emotikon 2 tangan dan senyum malaikat. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. Thailand jadi bukti, PSSI sengaja hadirkan banyak pemain asing di Liga 1 agar muncul striker mematikan timnas Indonesia. Arya Sinulinga, anggota Exco PSSI, baru-baru ini mengungkapkan pandangannya tentang penambahan kuota pemain asing di Liga 1 2024/2025. Saat ini, setiap tim dapat mendaftarkan 8 pemain asing, namun hanya 6 yang boleh bermain di lapangan. Kebijakan ini sempat menuai kontroversi karena dianggap mempersempit kesempatan pemain lokal untuk tampil sehingga mereka harus bersaing ketat untuk mendapatkan waktu bermain.
Sinulinga menjelaskan bahwa penambahan kuota pemain asing ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas Liga 1. Dengan adanya persaingan yang ketat, diharapkan akan lahir pemain lokal yang lebih berkualitas. Memang ada kontroversi, tapi kami percaya kompetisi yang keras akan mencetak pemain terbaik, ujar Sinulinga. Ia menambahkan bahwa jika Indonesia ingin memiliki striker yang berkualitas, pemain harus menghadapi kompetisi yang sengit sejak awal. Sinulinga juga menyoroti bahwa pemain yang berkarier di luar negeri merasakan atmosfer kompetisi yang serupa. Namun dia berharap ketatnya persaingan di Liga 1 dapat memberikan efek yang sama, bahkan bagi pemain yang tetap berada di Indonesia. Kualitas kompetisi diharapkan dapat terus berkembang untuk masa depan. Mencontoh Thailand yang juga memiliki kuota pemain asing yang banyak namun tetap melahirkan pemain lokal yang kuat, Sinulinga percaya bahwa pendekatan ini bisa diterapkan di Indonesia. Pemain lokal di Thailand mampu bersaing meski banyak pemain asing. Kami yakin hal yang sama bisa terjadi di Indonesia, jelasnya. Sinulinga juga menanggapi pendapat bahwa pemain lokal sebaiknya berkarier di Eropa untuk merasakan persaingan yang ketat. Kami percaya bahwa dengan kompetisi yang kuat di Liga 1, pemain lokal tidak perlu pergi ke luar negeri untuk mendapatkan pengalaman kompetitif, tutupnya. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared I walk a straight path. PSSI berharap lapangan GBK bagus saat timnas Indonesia menantang Australia. Jangan sampai kondisi seperti saat lawan Filipina, kata PSSI. PSSI menaruh harapan pada kualitas lapangan Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Jakarta saat timnas Indonesia menantang Australia pada laga kedua ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, 10 September 2024 mendatang. Sebelumnya, SUGBK sempat dikritik usai timnas Indonesia bermain lawan Irak dan Filipina Juni 2024 lalu. Pasalnya, lapangan di SUGBK tidak terlalu siap untuk menggelar pertandingan berskala internasional. Para pemain timnas Indonesia kesulitan untuk melakukan kontrol bola dan melakukan kombinasi 1-2 di lapangan. Situasi tersebut membuat PSSI sempat memindahkan laga timnas Indonesia versus Australia ke Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Jarak waktu 3 bulan dimanfaatkan manajemen SUGBK atau PPKGBK untuk melakukan perbaikan lapangan. Perbaikan sudah dilakukan sejak Juli 2024 lalu. Saat ini, rumput SUGBK sudah tumbuh dan hampir siap dipakai sebelum laga timnas Indonesia versus Australia. PSSI pun sudah melakukan penjualan tiket untuk laga tersebut. PSSI pun menaruh harapan kepada rumput SUGBK. Melalui pernyataan Arya Sinulinga selaku anggota Komite Eksekutif (Exco PSSI), dirinya berharap lapangan SUGBK dalam kondisi terbaik. Dirinya yakin jika timnas Indonesia bermain di lapangan yang bagus bakal berbanding lurus dengan performa. Nah, ini rencana kita 2 bulan ini, ujar Arya Sinulinga di akun YouTube pribadinya. Indonesia nanti main di GBK, semoga lapangannya bagus. Semuanya bagus supaya main di GBK bagus. Just push yourself, test yourself, figure out what you like and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown, they wanna
fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're worth PSSI beri bocoran soal jadwal pemain naturalisasi baru. Supporter Timnas Indonesia pasti auto full senyum. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga membocorkan soal pemain keturunan baru yang akan dinaturalisasi untuk Timnas Indonesia. Supporter Timnas Indonesia mulai bertanya-tanya soal pemain keturunan baru yang akan dinaturalisasi PSSI. Pasalnya, PSSI sampai saat ini belum mengumumkan nama baru selepas Maarten Paes resmi bisa membela Timnas Indonesia. Apalagi skuad Garuda akan menghadapi laga berat di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menjawab pertanyaan soal pemain keturunan baru yang akan dinaturalisasi, Arya Sinulinga memberikan bocoran. Dia menyatakan bahwa saat ini PSSI sudah mengantongi nama pemain yang akan dinaturalisasi agar bisa memperkuat Timnas Indonesia. Ada sih, tetapi seperti biasa kami tidak ingin akan beritahu karena kita tidak mau koar-koar. Dokumen kita siapkan, ujar Arya dikutip dari channel YouTube-nya. Arya menambahkan pemain naturalisasi baru kemungkinan besar baru akan ke Indonesia pada September mendatang. Maka dari itu, saat menghadapi Arab Saudi dan Australia, tidak akan ada nama baru terkecuali Maarten Paes. Mereka datang bisa saja tanggal 3 September, 4, 5, 6, atau 7. Di situ kita akan lihat siapa saja yang akan hadir, katanya. Respons netizen usai tahu Pratama Arhan dikhianati Azizah Salsa, sodorkan lagu Juicy Luichi dan Bernadia hingga Coach Justin bersuara. Kabar kurang sedap terjadi di hari jadi pernikahan pemain Timnas Indonesia, Pratama Arhan dan selebgram Azizah Salsa. Pratama Arhan dan Azizah Salsa mengalami cobaan karena Zize, sapaan Azizah Salsa dikaitkan sebagai orang ketiga selesainya hubungan Rachel Fenya dan Salim Nauderer. Netizen pun menaruh rasa simpati pada Pratama Arhan mengingat bagaimana bucinnya Arhan pada Zize. Sebut saja saat tahun lalu di mana Arhan memberikan kejutan dengan selebrasi menunjukkan kaos bertuliskan Azizah lengkap dengan tanggal pernikahan mereka 20 Agustus 2023 saat mencetak gol untuk Timnas Indonesia. Netizen pun ramai-ramai memberikan dukungan pada Pratama Arhan mengingat nasib kurang baik pun dialami oleh jebolan PSIS Semarang ini. Pratama Arhan mengalami kemunduran dengan kesulitan mendapatkan menit bermain di klubnya Suwon FC. Selain itu, permasalahan pribadi ini pun dikhawatirkan akan mengganggu penampilan Arhan bersama Timnas Indonesia. Apalagi Timnas Indonesia akan menjalani putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia melawan Arab Saudi dan Australia pada September 2024 mendatang. Bahkan salah satu netizen mengunggah meme Arhan diapit oleh Juicy Luichi dan Bernadia. Seperti diketahui, Juicy Luichi dan Bernadia kerap memiliki lagu bernuansa pengkhianatan. Selain itu, beberapa lagu Juicy Luichi dan Bernadia pun tengah viral di berbagai platform musik. Semangat Arhan fokus karir saja, tulis salah satu netizen. Menolak percaya apa yang kubaca, tulis netizen lainnya. Bahkan Justinus Laksana alias Coach Justin pun turut bersuara atas keributan ini. #ISTANDWITHARHAN, tulis Coach Justin. I live for the fight and the climb, and I think
is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. Awalnya tolak mentah-mentah timnas Indonesia, kini berbalik jadi memohon ingin gabung dengan skuad Garuda karena faktor ini. Awalnya menolak mentah-mentah tawaran PSSI untuk membela timnas Indonesia, kini pemain bintang ini kedapatan mengikuti Instagram Erick Thohir. Selain mengikuti Erick Thohir, ia juga memasang bendera merah putih di profil Instagram pribadinya. Padahal sebelumnya ia menolak gabung timnas Indonesia lantaran masih penasaran dengan kemampuannya. Pemain ini yakin dirinya masih punya kesempatan untuk membela timnas Italia, tanah kelahiran ibunya. Pada awal tahun 2022 lalu, perwakilan PSSI menemui sang pemain untuk kedua kalinya untuk menawarkan kesempatan kedua membela tim Garuda. Proses naturalisasi pemain ini tidak akan rumit, sebab ia lahir di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Ayahnya memang orang asli Indonesia. Dengan begitu, jika ia setuju bergabung ke timnas Indonesia, proses naturalisasinya tidak akan sulit. Sayang, ia menolak tawaran tersebut. Penolakan tersebut disampaikan langsung oleh sang ayahanda. Sebetulnya upaya untuk membujuk Emil Audero Mulyadi sudah dilakukan sejak tahun 2016, namun hasilnya selalu sama. Emil menyebut dirinya masih punya cita-cita ingin bermain untuk timnas Italia, namun hingga kini ia belum pernah membela tim negeri Pisa itu. Lebih dari itu, tim yang dulu dibanggakannya yakni Sampdoria justru turun kasta ke Serie B dan Emil kemudian dipinjamkan ke Inter Milan sebagai kiper cadangan. Namun baru-baru ini Emil Audero Mulyadi kedapatan mengikuti Instagram Erick Thohir. Sontak hal tersebut menjadi bahan perbincangan di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Di sisi lain, Erick Thohir mengatakan bahwa PSSI bersama Shin Tae-yong sedang memantau pemain keturunan berkualitas grade A. Pemain kelahiran Mataram tersebut disinyalir cocok dengan kriteria yang dibutuhkan timnas Indonesia. Menarik untuk dinantikan apakah ini merupakan pertanda Emil berubah pikiran dan siap membela timnas Indonesia. Apabila rumor tersebut benar terwujud, maka kekuatan skuad Garuda bakal semakin mengerikan. Terbaru, timnas Indonesia mendapatkan kiper keturunan lainnya, yakni Maarten Paes. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine. I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb. Cina mendadak panik. Maarten Paes bergabung dengan timnas Indonesia dan mengubah semua rencana kualifikasi Piala Dunia 2026. Kabar mengejutkan datang dari timnas Indonesia yang akan diperkuat oleh kiper naturalisasi Maarten Paes, dan berita ini membuat Cina mulai panik. Timnas Indonesia bergabung dalam grup C pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, dan Bahrain. Pertandingan pertama fase ini akan dimulai pada 5 September 2024. Jelang laga penting ini, berbagai tim tengah sibuk mempersiapkan skuad terbaik mereka. Salah satunya adalah timnas Indonesia yang terus memperkuat diri dengan mendatangkan pemain-pemain baru, termasuk Maarten Paes. Kiper yang bermain di Major League Soccer (MLS) bersama Dallas FC ini resmi bergabung setelah PSSI memenangkan sidang di FIFA. Kedatangan Maarten Paes ternyata memicu kepanikan di kubu Cina. Media Cina, Sohu, mengungkapkan kekhawatiran mereka terhadap kekuatan baru yang dimiliki timnas Indonesia.
Dalam laporan mereka disebutkan bahwa Indonesia kini memiliki pemain naturalisasi ke-14, memperkuat semua posisi secara menyeluruh dan membuat masa depan timnas Cina menjadi tidak pasti. Kabar ini memang mengundang kekhawatiran dari berbagai media internasional, khususnya Cina, yang akan bertemu dengan timnas Indonesia pada pertandingan keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Qingdao Youth Football Stadium pada 15 Oktober 2024. Sohu menyoroti bahwa jika Cina gagal meraih poin dari pertandingan melawan Indonesia, jalan mereka ke babak berikutnya akan semakin sulit. Maarten Paes yang dikenal mampu menghadapi pemain-pemain bintang seperti Lionel Messi diharapkan bisa memberikan dorongan signifikan bagi skuad Garuda. Dengan persiapan matang yang dilakukan Indonesia, Cina kini menghadapi tantangan berat dan mempersiapkan strategi ekstra untuk menghadapi ancaman yang ditimbulkan oleh timnas merah putih.